Assalamualaikum Pak Yulvi, sedang apa ini? Waalaikumsalam Bu Sari, ini saya sedang sampai. Pak Yulvi, maaf ya, saya perhatikan kok beberapa hari ini kayaknya kurang bersemangat. Apakah sedang ada masalah toh Pak? Wah, jadi malu sendiri saya Bu jenengan kok nggih perhatian sekali sama saya ya sih Bu. Ya, sebetulnya saya ada sedikit permasalahan ini Bu terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Oh, begitu. Kira-kira kalau hari ini kita berdiskusi tentang itu, apa yang ingin Pak Yulvi capai dari diskusi kita hari ini? Hmm. Ya, pengennya sih saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Iya ya, Pak. Sebetulnya permasalahannya seperti apa toh, Pak? Kok sepertinya mengganggu sekali? Begini loh Bu, saya itu akhir-akhir ini itu melihat motivasi belajar anak-anak kelas 4 itu yang saya ajar itu saya lihat itu menurun ya Bu. Bahkan ada beberapa murid itu sering tidak mengerjakan tugas. Bagaimana ini? Oh, seperti itu toh. Kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Pak Yulfi itu menjadi kurang termotivasi belajarnya ya? Nah ini Bu yang membuat saya bingung itu ya itu. Padahal bulan-bulan kemarin itu murid-murid itu terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu. Mungkin ada penyebab lain, Pak, yang menyebabkan Pak Yulfi kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran. Eh, oh iya Bu. Akhir-akhir ini kan saya ini loh Bu, selain sebagai wali kelas itu kan juga sebagai operator dapodik. Nah, tugasnya itu sangat banyak sekali. Nah, kadang itu saya susah untuk membagi waktunya, Bu. Karena kan sebagai operator dapodik itu tugasnya itu banyak sekali. Sehingga saya itu ketika mengajar di kelas itu istilahnya ya kurang maksimal lah, seperti itu, Bu. Nah, mungkin karena itu, Pak. Biasanya kan Pak Yulfi ketika mengajar selalu menarik dan inovatif, sehingga banyak murid-murid Pak Yulfi yang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Itu saya itu kadang-kadang memang apa ya? Ya, akhir-akhir ini tugas operator dapodik itu memang sangat banyak sekali. Sehingga itu membuat saya itu tidak maksimal dalam mengajar di kelas itu. Pak Yulfi benar sebenarnya. Saya paham, Pak, dengan apa yang Pak Yulfi alami selama ini. Tapi apakah selama ini ada keluhan, Pak, dari wali murid? Kalau dari wali murid itu sih sebetulnya nggak ada, Bu. Tapi yang saya rasakan itu memang ada beberapa murid yang mengatakan kalau bosan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa saja yang sudah Pak Yulfi lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, sebetulnya sih ketika saya melihat murid itu tidak bersemangat, saya kemarin sudah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran inovatif, Bu. Namun ya karena kurangnya persiapan, tahu sendirilah, ya, pikirannya bercabang-cabang Bu antara tugas kita sebagai guru dan tugas kita sebagai operator itu kadang membuat pembelajaran yang saya lakukan itu tidak maksimal. Oh, begitu. Nah, kira-kira rencana ke depannya akan bagaimana, Pak? Pak Yulfi punya gambaran rencana belum? Ya rencananya sih saya itu akan menggunakan media pembelajaran berbasis IT, Bu.
Saya merasa yakin kalau murid kelas 4 itu pasti akan lebih tertarik. Apalagi di sekolah kita kan baru saja mendapatkan bantuan Chromebook itu loh Bu, sejumlah 14 itu. Nah, rencana bagus itu, Pak. Lalu, apa yang akan Pak Yulvi lakukan? Ya rencananya sih saya akan menerapkan ilmu yang saya peroleh dari diklat kemarin yang ada di Jogja itu loh Bu. Caranya saya akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Selain itu saya juga akan membuat asesmen Bu dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan Wordwall dan Puzzle Marker itu loh Bu. Wah, bagus itu, Pak. Saya sebagai guru aja sudah tertarik loh, Pak. Bagus sekali rencana Pak Yulvi ini. Saya yakin kalau rencana tersebut dilaksanakan, pasti murid kelas 4 akan menjadi bersemangat lagi untuk belajar, Pak. Saat ini, memang kita sebagai guru dituntut untuk menguasai IT dan harus lebih kreatif, Pak. Iya Bu, makanya dari itu saya itu berencana untuk membuat media pembelajaran berbasis IT agar murid-murid kelas 4 itu, murid-murid yang saya ajar itu termotivasi atau meningkat lagi belajarnya itu Bu. Oh iya Pak, tadi Pak Yulvi sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu membuat media pembelajaran berbasis IT ya Pak ya, seperti Canva, Quizzes, Wordwall, FileMaker. Nah, kira-kira dari rencana tersebut, apakah Pak Yulvi membutuhkan bantuan orang lain? Ya tentunya loh Bu, masa cuma dikerjakan sendiri. Sebetulnya sih saya kemarin sudah punya rencana untuk minta bantuan kepada Bu Sari. Bu Sari ini kan lumayan terampil ya di bidang IT-nya itu. Kira-kira Bu Sari itu bersedia atau tidak? Wah, Pak Yulvi bisa saja. Ya tentu saja saya bersedia toh Pak. Pokoknya saya siap membantu, kita sama-sama belajar ya Pak ya, untuk menjalankan rencana ini. Nah, sekarang em, menurut Pak Yulvi, komitmen apa yang akan Pak Yulvi lakukan? Ya saya sih inginnya setelah obrolan kita ini saya akan berusaha penuh untuk memperbaiki semuanya, Bu. Saya akan berusaha sebaik-baiknya agar motivasi belajar anak-anak kelas 4 itu bisa meningkat lagi. Saya juga akan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Ini waktu menjadi operator dan waktu menjadi seorang guru seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Pak Yulvi. Menurut Pak Yulvi, kira-kira siapa saja yang akan membantu dalam melaksanakan komitmen ini, Pak? Ya, tentu saja saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, Bu. Ya bisa kepala sekolah, ya bisa rekan sejawat, dukungan dari murid, dukungan dari orang tua wali siswa, ya. Tanpa dukungan dari berbagai pihak tersebut, saya kira masalah yang saya alami ini sulit untuk diatasi, Bu. Jadi saya perlu sekali dukungan dari mereka, Bu. Benar sekali, Pak. Lalu, bagaimana Pak Yulvi mengukur keberhasilan dari rencana tersebut? Ya tentunya saya nanti akan melakukan pemantauan, Bu, lewat observasi. Jadi nanti saya bisa tahu apakah motivasi belajar dari anak-anak kelas 4 itu sudah meningkat atau belum. Iya, bagus itu, Pak. Luar biasa sekali. Saya salut sekali dengan Pak Yulvi. Ya, dari diskusi kita hari ini, Pak Yulvi sudah punya rencana yang jelas, kemudian bisa diukur. Saya yakin Pak Yulvi dapat mengatasi permasalahan ini. Saya berharap nanti Pak Yulvi bisa kembali bersemangat
dalam menjalankan tugasnya di sekolah nanti ya. Kalau menurut Pak Yulfi, diskusi kita hari ini tuh berhasil atau belum ya, Pak? Kalau menurut saya sih sudah berhasil, Bu. Tinggal kita lihat bagaimana nanti hasil pelaksanaannya ke depan ya. Dan saya juga merasa lega ini karena dapat menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, Pak Yulfi, semoga rencananya berhasil ya. Sami-sami Bu, sama-sama. Atur suwun. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Yulfi, sedang apa nih? Waalaikumsalam Bu Sari. Ini sedang santai-santai. Pak Yulfi, maaf kalau saya mengganggu waktunya nih. Saya pengen mengganggu sebentar saja. Boleh nggak? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan sama Pak Yulfi. Oh, tentu saja boleh toh Bu. Ini kebetulan saya juga baru santai kok. Monggo mau ngobrol apa? Sebelumnya saya terima kasih loh, tapi ya minta maaf kalau saya mengganggu waktu istirahat jenengan. Ya tidak toh Bu. Ngomong-ngomong ada apa toh Bu? Apa yang ingin Bu Sari bicarakan dengan saya kok sepertinya kok serius sekali. Iya Pak, akhir-akhir ini sebenarnya saya sedang dilanda keresahan Pak, dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami selama ini. Baik Bu Sari, semoga dengan kita ngobrol-ngobrol, jenengan bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang sedang dialami. Mungkin atau semoga saya nanti bisa membantu ya Bu. Coba ceritakan Bu Sari, apa yang bisa saya bantu atau yang membuat Ibu resah itu apa? Begini loh Pak Yulfi, kemarin itu saya ditegur sama Bu Riswanti, kepala sekolah kita, terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Loh, 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 loh. Ketidakdisiplinan apa? Kok sehingga Bu Kepala itu memanggil Bu Sari? Coba jelaskan Bu. Kemarin itu saya dipanggil oleh Bu Riswanti ke ruang kepala sekolah. Beliau itu menegur saya karena saya akhir-akhir ini tidak dapat melaksanakan piket pagi itu loh Pak, yang menyambut murid di depan gerbang sekolah. Sebenarnya saya sudah izin pada beliau lewat WA. Saya juga tetap berusaha tidak datang terlambat ke sekolah, masih absennya saya masih tepat waktu ya, walaupun memang mepet sekali. Saya jam 7 kurang sedikit itu baru sampai sekolah. Oh, nah menurut Bu Sari, alasan apa yang membuat Bu Sari tidak dapat melaksanakan piket pagi di depan gerbang itu? Saya itu tidak dapat melaksanakan piket pagi karena bukan tanpa alasan, Pak. Tahun ini anak saya itu sudah mulai masuk taman kanak-kanak. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya itu dan mengantarnya terlebih dahulu. Ya karena sekolah anak saya kan sejalan dengan ke arah SD kita. Saya kalau sampai di TK itu terlalu pagi, saya kadang nggak tega Pak meninggalkan anak saya di sekolahnya itu pagi-pagi sekali.
Oh, begitu toh masalahnya. Nah, menurut Bu Sari, apakah Bu Sari ini melanggar kedisiplinan seperti yang Bu Riswanti keluhkan? Ya, sebenarnya saya menyadari, Pak, kalau saya itu memang melanggar. Saya sudah melanggar kesepakatan sekolah yang kemarin dari awal itu kita sudah buat, kita setujui bersama. Nah, betul sekali, Bu. Kalau tidak piket di depan gerbang, mungkin kalau cuma sekali dua kali sih mungkin Bu Riswanti itu akan maklum. Nah, tetapi kalau sudah setiap hari, ayo pasti dia tegas toh. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita itu kan sebagai guru yang seharusnya itu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Sari? Ya, Pak Yulfi, betul sih. Saya memang merasa kurang disiplin, Pak. Saya belum bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid saya. Datang ke sekolah lebih awal. Yang menjadi keresahan saya, itu saya jadi nggak enak sama Bu Riswanti, Pak. Karena ketika ditegur, kemarin itu saya sedikit kurang menerima, Pak. Ya karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh, begitu toh. Berarti karena Bu Sari tidak bisa piket di depan gerbang menyambut siswa itu, Bu Sari jadi ditegur oleh Bu Riswanti toh. Dan Bu Sari menjadi resah karena teguran itu. Padahal alasan dibalik ketidakdisiplinan tersebut itu Bu Sari sebetulnya sudah mencoba menjelaskan atau belum, Bu? Atau menurut Bu Sari, bagaimana dengan sikap Bu Sari tersebut? Ya, saya sudah menjelaskan sebenarnya, Pak. Tapi saya sebenarnya juga sadar. Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Pak. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi sih, Pak ya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Di satu sisi saya ingin disiplin, tapi di sisi lain saya juga nggak tega sama anak saya. Nah, Bu Sari, sekarang saya coba mau bertanya, nggih. Apa yang akan dilakukan Bu Sari setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Sari itu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya, Pak, ya? Mungkin rencana saya itu, ya saya ingin menemui Bu Riswanti dulu untuk meminta maaf dulu, Pak, agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bu Kepala, begitu. Lalu, bagaimana Ibu Sari memperbaiki masalah kedisiplinan itu? Nah, itu, Pak, yang masih saya bingungkan. Bagaimana ya, Pak, agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya itu tidak terabaikan? Hmm, nah, menurut Bu Sari, kekuatan apa yang Bu Sari miliki untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut? Saya itu sebenarnya terbiasa bangun pagi, Pak. Anak saya juga sudah terbiasa berangkat pagi bersama saya. Di sekolah anak saya juga ada guru piket setiap pagi untuk menjaga gerbang. Nah, mungkin besok saya akan meminta wali kelas anak saya itu untuk berkoordinasi dengan guru piket agar anak saya itu dapat terjaga dengan aman walau saya tinggal di sekolah itu pagi-pagi sekali seperti itu, Pak. Wah, sangat bagus sekali itu, Bu. Solusi yang Bu Sari akan lakukan itu sudah sangat luar biasa. Solusi itu sangat cocok untuk mengatasi masalah yang sedang Bu Sari hadapi. Alhamdulillah ya, Pak ya. Sekarang saya merasa lega karena jujur
Saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga, takutnya saya salah langkah, Pak. Syukurlah kalau Bu Sari itu sudah merasa lega, ya. Lalu rencana yang sudah Bu Sari rencanakan tadi itu, komitmen apa yang akan Bu Sari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya besok akan mengutarakan permintaan maaf saya secara langsung, Pak. Dan untuk kedisiplinan kedepannya, saya akan datang lebih awal ke sekolah. Namun sebelumnya, saya akan berbicara dengan wali murid anak saya tentang masalah saya yang sedang saya hadapi ini. Seperti itu. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Bu Sari dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yulfi untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu Sari. Baiklah Pak Yulfi, karena sepertinya sudah tiba waktunya untuk kita absen, saya izin untuk siap-siap dulu ya Pak ya. Ya Bu, silakan.